Halo teman-teman semuanya. Nah, coba deh perhatikan dulu percakapan antara Rama dan Bastian berikut ini. Teman-teman pernah ada di posisi Rama? Atau teman-teman juga pernah ada di posisi Bastian? Atau bahkan teman-teman pernah di posisi dua-duanya? Nah, jadi teman-teman tipe orang yang senang memberikan informasi kepada orang lain atau senang menerima informasi? Kalau misalnya posisi teman-teman sebagai Rama, teman-teman berupaya agar informasinya itu tidak tertahan di kalian, atau informasinya itu biar bisa menyebar luas ke orang lain, baik itu ke teman kalian, ke keluarga kalian. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan cara misalnya di share link berita tersebut, jadi mereka bisa baca informasi yang sama dengan kalian. Udah ada yang pernah kayak gitu? Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Rama dan Bastian tadi secara tidak langsung adalah bagian dari sikap bersosial media. Mereka diposisikan sebagai netizen. Kita nih ya, yang sering aktif di media sosial sering disebutnya netizen. Nah, akan tetapi yang penting di sini adalah netizen harus menjadi orang yang bisa bijak dalam bersosial media dengan memanfaatkan media yang sudah disediakan. Karena kita bisa melakukan banyak hal di sosial media. Nah, kebijaksanaan kita dalam sosial media menjadi penting teman-teman, karena media sosial itu kan tadi ya adalah wadah untuk kita bisa melakukan banyak hal. Kemudian kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain di dunia maya dengan bebas. Akan tetapi jangan sampai kebebasan itu melanggar dan mengganggu privasi kenyamanan orang lain. Apalagi nih ya, yang paling parahnya kita bisa menjadi orang yang terindikasi menyebarkan berita hoax teman-teman, atau berita bohong. Jangan sampai ya. Terus yang lebih parahnya nih satu lagi, kita bisa disebut buzzer atau orang yang memprovokasi dengan menyebarkan berita yang tidak baik. Jangan sampai ya teman-teman, karena sekarang nih ya, tanganmu adalah harimau. Nah, kegiatan kita bersosial media sekarang juga difasilitasi oleh berbagai jenis platform yang memudahkan kita untuk melakukan segala jenis aktivitas. Misalnya nih ya, kita bisa menerima dan mengirim pesan. Tapi sebenarnya platform itu apa sih? Jadi dengan merujuk kamus besar bahasa Indonesia, platform itu sendiri adalah panggung. Jadi panggung itu kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa berekspresi, kita bisa mengeluarkan pendapat, kita bisa melakukan berbagai jenis kegiatan yang kemudian bisa diterima dan dipahami oleh orang lain. Jadi mana nih jenis platform favorit kamu? Nah, kalau kita tadi udah berbicara mengenai platform media adalah panggung untuk berekspresi, sekarang kita bisa memanfaatkan fitur-fitur dari platform media itu untuk berbagai jenis aktivitas teman-teman. Yang dulu nih ya, kecanggihan telepon itu hanya berdasarkan mengirim dan menerima pesan. Akan tetapi sekarang fitur-fiturnya menjadi lebih oke dan pastinya memudahkan kita untuk berekspresi lagi. Misalnya nih ya, misalnya kita bisa mengirim dan menerima informasi dari orang lain. Kemudian kita bisa beropini, kita bisa berpendapat berbagai jenis topik yang sesuai dengan minat kita. Kemudian kita juga bisa memposting foto dan video, misalnya melalui Instagram, seperti itu. Jadi kita semakin diberikan kebebasan, akan tetapi kebebasan itulah yang kemudian harus kita lebih pertanggungjawabkan. Teman-teman, tahu nggak kalau kita dalam bersosial media, kita itu sudah ada payung hukumnya, yakni melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut UU ITE. Jadi kita dalam bersosial media, mendengarkan berita, kemudian mengeluarkan opini, itu sudah ada pertanggungjawabannya. Misalnya nih ya, peraturan mengenai UU ITE dalam pasal 45 ayat 1, di mana setiap orang yang sengaja itu mengeluarkan berita bohong, teman-teman bisa menjerat pasal ini dan didenda 1 miliar rupiah. Sampai ya. Terus undang kebencian dan mengeluarkan statement yang berbau provokasi, mengandung unsur sara, itu juga tidak boleh teman-teman. Teman-teman, melalui dua peraturan pasal ini udah jelas ya bahwa kita dalam bersosial media itu memang ada aturan yang memang ada payung hukumnya. Jadi kita harus lebih bijak dalam bersosial media. Tapi nih ya, karena kita tinggal di Indonesia, kita tinggal di negara dengan penduduk yang tinggi, penggunaan media sosial juga semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak
ditangkap oleh Kominfo dan ada lebih dari 500 berita bohong yang masih beredar di sosial media. Parah banget kan? Coba kita lihat. Nah teman-teman, di sini aku mau kasih lihat beberapa contoh berita yang sempat viral di masyarakat dan mengandung unsur kebohongan. Nah ini itu berita yang sudah dicekal oleh Kominfo teman-teman. Jangan sampai ya kita itu kemakan oleh berita-berita yang semacam ini. Nah untuk mengantisipasinya kita itu harus selektif dalam memilih berita. Coba kita lihat, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan untuk memilah berita biar nggak kemakan nih sama berita-berita yang semacam ini. Nah teman-teman, biar kita nggak kemakan sama berita-berita bohong kayak tadi, kita harus punya langkah antisipasi mandiri. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan biar kita bisa terhindar dari berita-berita hoax atau berita bohong. Pertama harus diperhatikan itu adalah hati-hati dengan judul yang provokatif dan mengandung hate speech atau ujaran kebencian. Jadi biasanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini mengeluarkan statement atau berita bohong dengan cara menyudutkan satu sisi. Jadi teman-teman harus berhati-hati apakah judulnya itu provokatif atau tidak. Terus yang kedua itu adalah cermati alamat situsnya. Apakah alamat situsnya ini berasal dari situs resmi misalnya mengenai pandemi seperti ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah periksa fakta dengan berita yang serupa. Artinya apa? Ketika kita membaca berita, kita itu jangan langsung terpaku sama judulnya, tapi kita harus lihat isi konten dari informasinya. Nah, untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda, kita itu harus lihat fakta-fakta yang serupa dengan mencari berita-berita dengan topik yang sama seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah cek keaslian foto. Artinya apa? Ketika kita menemukan berita dan itu ada sumber fotonya, kita harus cek apakah itu foto asli atau hanya copotan dari Google Image misalnya. Nah, kemudian yang kelima nih teman-teman, kita bisa ikut serta dalam diskusi anti hoax. Jadi pemerintah melalui Kominfo Republik Indonesia telah memberikan layanan fasilitas untuk kita bisa ikut serta dalam diskusi-diskusi anti hoax. Jadi kita itu akan dipertemukan dengan pakar-pakar yang memang ahli dalam informatika, dan di situ kita bisa belajar bagaimana cara memilah dan memilih berita yang benar dan berita yang hoax. Jadi kita udah belajar bagaimana cara menghindari hoax. Sebenarnya fitur-fitur aplikasi sosial media yang kita miliki juga telah memberikan fasilitas layanan tambahan teman-teman buat kita bisa mencegah berita hoax. Misalnya nih ya, kayak Facebook sendiri. Facebook diindikatorkan sebagai sosial media yang digunakan untuk menyebarluaskan berita hoax paling banyak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pastinya. Oleh karena itu, Facebook sendiri telah menambah fasilitas layanan tambahan untuk kita bisa mereport berita-berita yang bohong, berita-berita yang salah, berita-berita yang berbau pornografi. Jadi, kita bisa berperan aktif untuk memberhentikan penyebarluasan berita hoax. Teman-teman, selain pada aplikasi Facebook, kita juga sebenarnya telah diberikan layanan fasilitas tambahan oleh pemerintah untuk melaporkan berita-berita bohong secara mandiri. Misalnya nih ya, kita bisa langsung search di website Kominfo, kemudian langsung masuk ke Turn Back Hoax. Ini itu kita bisa melaporkan berita hoax secara mandiri. Jadi pemerintah akan lebih cepat men-take down berita-berita tersebut. Nah, ternyata bersosial media dengan bijak itu penting banget ya teman-teman. Oleh karena itu jangan ragu lagi untuk bisa berperan aktif menjadi netizen yang cerdas. Oleh karena itu, sharing sebelum sharing. Terima kasih.